Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di dalam gua-gua para nabi, di atas altar para pendeta Mesir kuno, dalam meditasi para biksu di puncak Himalaya, angka bukan sekedar hitungan. Mereka adalah mantra, simbol yang menyimpan getaran alam semesta. Lihatlah angka 7 hari penciptaan, 7 lapis langit, 7 nada dalam tangga musik. Bahkan tubuh kita, setiap 7 tahun sel-sel kita berganti sepenuhnya. Apakah ini kebetulan atau cetakan tangan Tuhan di dalam waktu? Pernahkah kamu mendengar deretan angka Fibonacci? 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan 8, di mana setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. Ini adalah pola dasar alam semesta, cangkang keong, pusaran galaksi, bahkan denyut jantungmu. Dan di dalam Rig Veda, kitab suci agama Hindu tertua, terdapat syair tentang Golden Ratio. Ini ribuan tahun sebelum Barat menamakannya. Pada tahun 1974, seorang ilmuwan Mesir bernama Dr. Rosad Khalifah, ia mengklaim menemukan kode 19 dalam Al-Quran. Jumlah basmalah, pola surat, semuanya terikat pada angka ini. Tapi apakah ini sebagai bukti matematis bahwa kitab suci adalah program ilahi? Atau apakah kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat? Di dalam Kabalah Yahudi ada seni bernama gematria, di mana setiap huruf Ibrani memiliki nilai angka. Kata cai, hidup, bernilai 18. Maka dalam tradisi mereka, 18 adalah angka kehidupan. Tapi lihatlah ini, dalam DNA manusia ada 64 kodon genetik, sama seperti 64 heksagram dalam I Ching, kitab perubahan Tiongkok kuno. Apakah ini sandi Tuhan yang tertanam dalam diri kita? Atau mungkin kitalah yang menciptakan makna di balik angka-angka ini? Karena jiwa kita merindukan keteraturan dalam kekacauan eksistensi. Newton, sang bapak fisika, beliau menghabiskan separuh hidupnya mencari kode angka di dalam Alkitab. Baginya, gravitasi dan kitab suci adalah 2 sisi mata uang yang sama. Sedangkan Hawking berkata, kita tidak perlu Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Tapi saudaraku, jika matematika adalah bahasa alam semesta, lalu siapakah yang menciptakan tata bahasanya? Lihatlah konstanta pi yang mengatur lingkaran, kecepatan cahaya, bahkan rumus E sama dengan MC. Semua ini adalah hukum yang abadi. Tapi dari mana hukum ini berasal? Apakah mereka firman Tuhan yang membeku dalam dimensi materi? Para sufi berkata, angka adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Di India, 108 butir tasbih merepresentasikan 12 rasi bintang dikali 9 cakra, atau 108 langkah menuju pencerahan. Bahkan jarak bumi ke matahari adalah 108 kali diameter matahari. Tapi apakah ini kebetulan atau sebuah tanda bahwa alam semesta
bernafas dalam irama matematika. Sekarang tutup matamu dan bayangkan sebuah angka yang selalu muncul dalam hidupmu. Mungkin tanggal lahirmu, nomor rumahmu, atau angka yang terus mengikutimu seperti bayangan. Angka-angka itu bukanlah sekedar digit. Itu adalah cermin jiwamu, sebuah portal antara dunia fisik dan keabadian. Jika saja kamu bisa mendengarnya, ia mungkin sedang berbisik tentang takdirmu, tentang jejak Tuhan di setiap detak jantungmu. Saudaraku, sang sejati, di laboratorium, angka adalah alat. Di kuil, angka adalah doa. Tapi di manakah batas antara keduanya? Mari kita bertanya langsung pada angka-angka itu sendiri. Angka 7, akulah sang pengatur waktu. 7 hari menciptakan ritme manusia. 7 warna pelangi menyatukan cahaya. 7 lapisan langit di dalam mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahukah kamu, aku juga adalah angka kesempurnaan yang tak pernah tercapai. Karena di sebalikku ada 8 kelahiran kembali, dan di sebalik 8 ada 9 akhir dari segala siklus. Lalu 10 kembali kepada awal dengan 1 nol yang mengingatkan dirimu pada kekosongan. Setiap angka adalah guru. Mereka mengajarkanmu tentang kelahiran, kematian, dan keabadian. Tapi manusia, kau sering terjebak dalam hitunganmu sendiri. Kamu lupa bahwa angka bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dirangkul sebagai sahabat dalam ziarah jiwamu. Mari kita bicara tentang angka yang paling ditakuti. 666. Lambang binatang, tanda kejahatan. Tapi saudaraku, apakah kamu tahu bahwa dalam tradisi Kabalah Yahudi, angka 666 adalah nilai numerik dari kata surga? Bahkan di Tiongkok kuno, 666 dianggap sebagai angka keberuntungan karena bunyinya mirip dengan segala sesuatu berjalan lancar. Lalu mengapa di barat memelintirnya menjadi simbol kegelapan? Inilah pelajaran pentingnya. Sebenarnya, angka itu tidak baik ataupun jahat. Ia hanya cermin dari ketakutan dan harapan manusia. Lihatlah, 666 dalam huruf Yunani adalah simbol omega, akhir dari segalanya. Tapi setiap akhir adalah awal baru. Makanya, mungkin saja 666 bukanlah kutukan, tetapi sebagai peringatan. Berhentilah menyembah angka dan mulailah memahami bahasa Tuhan di sebaliknya. Sekarang, kamu ingin menciptakan alam semesta. Apa yang kamu butuhkan? Sebuah bahasa yang bisa mengikat cahaya, waktu, dan kesadaran. Bahasa yang bisa dimengerti oleh makhluk cerdas di masa depan. Makanya, kamu memilih matematika. Tapi kamu juga ingin menyisipkan pesan cinta. Makanya, kamu sembunyikan pola emas dalam kelopak mawar. Kamu ukir deretan angka Fibonacci di telinga manusia. Kamu letakkan 108 butir tasbih di tangan para pencari. Semua ini adalah surat cinta dariku, katamu. Tapi hanya mereka yang melihat dengan hati yang akan bisa membacanya. Malam ini, kamu melihat bulan. Ingatlah, ia mengelilingi bumi 108 kali setahun. Dan jarak rata-ratanya ke bumi adalah 108 kali diameternya.
ini kebetulan? Atau bisikan bahwa alam semesta adalah puisi yang ditulis di dalam angka? Di ujung pencarian ini, kita kembali kepada pertanyaan awal. Mengapa angka? Mengapa Tuhan memilih matematika sebagai bahasanya? Mungkin karena angka tidak berbohong. Mereka adalah suara paling jujur dari semesta. 7 akan selalu 7. Pi akan selalu 3, 14 dan seterusnya hingga tidak terhingga. Tapi di sebalik kelakuan logika mereka tersembunyi kelembutan rahasia ilahi. Angka mengajarkan kita untuk percaya pada keteraturan, sekaligus merangkul misteri yang tidak terpecahkan. Lihatlah lilin ini. Nyala apinya adalah persamaan termodinamika, tapi kehangatannya adalah kasih sayang Tuhan yang tidak terukur. Disitulah letak keajaiban sejati, bahwa sains dan spiritualitas bukanlah musuh. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, yang dicetak oleh Sang Maha Penggerak. Dan hari ini, jika kamu merasa kecil di tengah luasnya kosmos, ingatlah bahwa setiap sel dalam tubuhmu mengandung kode genetik yang lebih kompleks daripada kitab manapun. Hembusan nafasmu mengikuti rasio emas, dan setiap detak jantungmu adalah syair ilahi yang ditulis dalam bahasa Fibonacci. Kamu adalah kalkulator hidup. Kamu adalah kitab suci yang berjalan. Kamu adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya menulis angka di bintang-bintang, tetapi juga menorehkannya di kedalaman jiwamu. Sebagai penutup, izinkan saya membagikan satu rahasia terakhir. Angka terpenting dalam hidupmu bukanlah apa yang tertulis di kitab suci, bukan juga yang dihitung oleh para ilmuwan, tetapi angka yang kamu pilih untuk dihidupi. Apakah itu 1, kesatuan dengan Yang Maha Esa, atau 8, kelahiran tiada henti? Mungkin juga 0, kehampaan yang bermakna. Semuanya tidak ada jawaban yang salah, karena di sekolah kosmik ini, guru terbaikmu adalah keheningan, buku peganganmu adalah pengalaman, dan ujian terakhirmu adalah keberanian untuk percaya bahwa di sebalik semua angka ada satu yang tak terhingga. Jika video ini menyentuh jiwamu, bagikanlah cahayanya. Tapi jangan lupa, pertama-tama untuk membagikan cahaya itu pada dirimu sendiri. Duduklah dalam hening dan ketahuilah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena di setiap hitungan, di setiap desahan waktu, di setiap lingkaran kehidupan, Dia selalu ada bersamamu, menghitung setiap rindu, menjaga setiap mimpi, dan mencatat tiap-tiap luka di dalam buku besar kasih-Nya yang tidak terbatas. Selamat jalan para pencari, hingga kita bertemu lagi di persimpangan antara angka dan cinta, di stasiun tempat semua hitungan berhenti. Hanya keabadian yang tersisa. Salam damai untukmu dan semua angka dalam cerita hidupmu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.